Executive Report, Perkembangan Model Bisnis, Mobil Listrik Global, dan Indonesia 2025. Ke-1. Pendahuluan. B. Tara Pataya. Industri kendaraan listrik EV sedang memasuki fase transformasi besar. Perubahan harga, strategi manufaktur, integrasi IoT, dan ekosistem energi menciptakan model bisnis baru yang berbeda total dari industri otomotif tradisional. Laporan ini merangkum perkembangan model bisnis EV berdasarkan analisis global dan kondisi Indonesia. Kedua, evolusi model bisnis FE. Model bisnis kendaraan listrik telah bergeser dari penjualan unit kendaraan menuju ekosistem layanan digital, energi, dan konektivitas. 2,1 peralihan dari penjualan produk ke platform layanan. Industri otomotif kini bergerak dari fokus hardware sales menjadi platform monetization melalui pendapatan energi, charging session, pendapatan digital software, subscription, pendapatan IoT, dan data telemetri, pendapatan layanan purna jual modern diagnosis digital, UTA. OEM tidak lagi bergantung hanya pada penjualan mobil, tetapi pada interaksi jangka panjang melalui ekosistem digital. Ketiga, komponen utama, model bisnis EV modern. Berikut komponen pendapatan yang kini menjadi tulang punggung OEMF global. 3,1, penjualan tetap menjadi pondasi bisnis. Namun margin semakin tipis karena penurunan harga baterai. Platform global terstandarisasi. Kompetisi produsen China yang menekan harga. 3,2 energi and charging network. OEM memperoleh pendapatan dari biaya charging per kWh, pengelolaan stasiun fast charging, kerjasama dengan operator energi dan telco, penggunaan platform billing untuk charging publik. Contoh, Tesla Supercharger, BYD, Shell, Hyundai Epit, Hash, 3.3 software, and subscription. Mobil listrik bergeser menjadi perangkat digital dengan fitur berbayar. Contoh, monetisasi, mode berkendara premium, navigasi cerdas, fitur keselamatan lanjutan, Astoris, smart parking, autopilot, AD driver assist, hash, 3.4 data and IoT, mobil listrik, smartphone on wheels, data yang dimonetisasi, telemetri baterai, lokasi, dan perilaku mengemudi, pola charging, prediksi servis, integrasi, asuransi digital. OEM bekerja sama dengan provider telco melalui eSIM, IoT, edge computing untuk data kendaraan, Astoris billing subscription in-car, 3,5 layanan purna, jual digital, servis F rendah. Tetapi OEM menyediakan diagnosis jarak jauh, over-the-air, OTA updates, rekondisi baterai, asterisk, extended warranty. Keempat, mengapa harga EV bisa menyamai mobil bensin? Laporan konsultan global McKinsey, BCG, PwC menyimpulkan bahwa EV akan mencapai price parity dengan ICE karena ke-1, harga baterai turun drastis, diproyeksi $109 kWh tahun 2027. 2. Platform modular EV menekan biaya produksi. Ketiga, pendapatan OEM tidak lagi bergantung pada margin jual mobil. 4. Supply chain China mendominasi skala global. OEM dapat menjual EV lebih murah karena pendapatan utama berasal dari energi charging, software, data, dan IoT, integrasi ke layanan telco, ekosistem aplikasi. Kelima, peran provider telco dalam model bisnis EV modern tergantung penuh pada konektivitas. 5,1, monetisasi telco. Pada telco kini menghasilkan pendapatan melalui paket data IoT untuk kendaraan,
Platform Edge Computing, Asterisk Billing Subscription, integrasi smart charging, kendaraan otonom berbasis 5G. 5,2 contoh global. China, Mobile, Ayen, Gase, Utedo, dan Tesla, NTT, Docomo, Toyota, Nissan, Telkomsel Smart Mobility, Fleet EVE ke-6. Perspektif Indonesia 6,1 regulasi dan insentif. Hingga 2025, tetap ada insentif impor CBU. Tahun 2026, insentif impor CBU dikurangi atau hilang. OEM diwajibkan meningkatkan TKDN. 6,2 dampak pasar Indonesia. Harga EV cenderung turun karena kompetisi China. Infrastruktur charging bertambah cepat. Industri telco masuk sebagai integrator IoT mobil. Model bisnis FD Indonesia mulai mengarah ke layanan energi dan digital. Ketujuh, dampak masa depan. 7,1 perubahan industri. OEM akan berubah menjadi asterisk company software and energy. Asterisk, telco menjadi tulang punggung data IF. SPBU berubah menjadi Astoris F Energy Hub. Astoris 7,2 peluang baru. Smart Charging IoT, Insurtech berbasis data mobil, marketplace aplikasi dalam mobil, kolaborasi telco, OEM, energi. Ke-8, kesimpulan eksekutif. Model bisnis EV bukan hanya transformasi teknologi, tetapi transformasi ekonomi total. Pendapatan utama bukan dari mobil, tetapi energi tambah software, tambah data. Harga EV semakin setara ICE karena OEM fokus ke monetisasi jangka panjang. Telco dan penyedia cloud menjadi aktor kunci ekosistem mobil listrik. Indonesia akan memasuki era EV berbasis layanan digital antara 2025 sampai 2030. Mobil listrik bukan sekadar kendaraan, melainkan platform digital yang terus memproduksi data, energi, dan nilai ekonomi.